gitu. Tapi kemudian pada keadaan tertentu Nabi SAW terlihat sedang berdiri ketika minum gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi itu adalah ada berarti hukumnya apa? Sangat dianjurkan, mandub berarti mungkin gitu ya. Nah, wa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbati wa ta'ah, apabila ya perbuatan itu terlihat dari sisi bukan masalah ibadah dan juga bukan masalah ketaatan, fayuhmalu alal ibahati fi haqqihi wa haqqina. Jadi kalau bukan termasuk dalam masalah ibadah dan juga ketaatan, maka ini menjadi hukumnya adalah apa? Adalah mubah. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau juga mengatakan bahwa wa iqraru sahibi syariati sallallahu alaihi wasallam alal qauli min ahadin huwa qaulun sahibi syari'i, qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa iqraruhu alal fi'li min ahadin ka fi'lihi ya. Jadi perbuatan Nabi yang bukan termasuk ke dalam masalah ibadah dan ketaatan gitu ya, maka perbuatan tersebut dihukumi kita sebagai perbuatan yang mubah bagi Nabi SAW dan juga bagi umatnya. Nah, persetujuan Nabi ya, misalnya ikrar ya, takrir, jadi perbuatan sahabat yang kemudian didiamkan oleh Nabi. Jadi persetujuan Nabi selaku sebagai pemangku syariat dari sahibus syariat terhadap orang lain dinilai juga sebagai pendapat Nabi sendiri, maksudnya nilainya sama dengan perbuatan Nabi ya. Jadi ikrar atau takrir Nabi ya, takrir perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Nabi, maka itu juga menjadi perbuatan Nabi. Wa iqraruhu alal fi'li min ahadin ka fi'lihi. Jadi persetujuan Nabi terhadap perbuatan orang lain sama kualitasnya dengan perbuatan Nabi sendiri, karena beliau juga membenarkan, Nabi dijaga dari membenarkan kemungkaran yang dilakukan oleh seorang li annahu maksumun an ayyukirra ahadan alal mungkar. Jadi kaidahnya adalah Nabi SAW itu tidak mungkin, artinya dijaga ya, maksum dari berbuat kesalahan dan dari ya membenarkan sebuah kesalahan. Artinya kalau didiamkan berarti itu adalah benar. Nah, kemudian misalu dzalika iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ala qaulihi bi ta'isalabil qatili liqatilihi wa iqraruhu Khalid bin Walid ala aqlid dabbi muttafaqun alaihima ya. Jadi tentunya adalah Nabi SAW ketika beliau itu menyetujui pendapat Abu Bakar untuk menetapkan perangkat perang milik lawan yang terbunuh menjadi milik pembunuhnya. Jadi ketika dalam peperangan kemudian ada yang membunuh, maka ya peralatan perang yang dibunuh itu menjadi milik yang terbunuh. Ini kan dalam peperangan gitu ya. Nah demikian juga ya ketika misalnya Nabi SAW menyetujui juga tindakan Khalid bin Walid yang memakan dib, ataupun kita terjemahkan dengan dengan biawak. Semua itu adalah persetujuan Nabi SAW ya kepada atau terhadap perbuatan sahabat beliau gitu ya. Nah kemudian wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmun ma fu'ila fi majlisihi. Jadi suatu perbuatan Nabi SAW yang masih hidup di luar jangkauan kehadiran beliau, tetapi beliau mengetahuinya dan tidak mengingkarinya, maka perbuatan tersebut sama seperti perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka ilmihi bi khalfi Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu ta'ama fi waqti khaydihi summa akala lamma ra'al akala khairan kama yu'khadhu minal hadisi Muslim fil at'imah ya. Jadi misalnya adalah Nabi SAW itu mengetahui bahwa Abu Bakar itu bersumpah saat marah tidak akan makan makanan. Kemudian Abu Bakar ternyata makan tatkala yang menilai itu lebih baik untuknya. Artinya Nabi mengamini, menyetujui bahwa melanggar sumpah itu boleh selama itu lebih baik ya. Artinya dia tidak mau makan gitu misalnya ada seseorang itu mau bersumpah gitu kan ya, saya sumpah nggak mau makan gitu ya, tapi ternyata dia ketika dia tidak makan dia itu lemas gitu ya, dia itu mungkin ya pingsan dan lain sebagainya, maka kemudian dia makan. Nah maka yang makan itu dia lebih baik daripada dia melaksanakan sumpahnya tersebut, karena sumpahnya itu mengandung kemudorotan ya yang bisa merusak dari dirinya sendiri. Baik.
Demikian terkait dengan bagaimana sebenarnya af'alur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sumber hukum dalam Islam. Ya, kalau ada dalil yang mengkhususkan kepada itu adalah khusus perbuatan Nabi, maka itu adalah perbuatan Nabi. Ya, tapi kalau umpamanya itu tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka menjadi umum, hukum asalnya itu mubah sebagian, ada sebagian mengatakan sunnah gitu ya, nanti ada sebagian juga mengatakan wajib ketika ada dalil yang memang menunjukkan itu adalah wajib. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.